manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Pasal yang berikutnya yaitu man, siapa orang intaqadha yang batal wudu'uhu, yaitu wudu'nya, haruma alaihi arba'atu asya'a, haruma maka haram alaihi baginya arba'atu asya'a, 4 perkara, 4 hal. Nah, ini kita bahas perkara-perkara yang haram bagi orang yang batal wudunya. Kan tadi kita bahas perkara yang membatalkan wudu. Nah, kalau orang batal wudu, apa saja yang diharamkan bagi dirinya? Yang pertama, as-sholatu, yaitu sholat. Orang yang batal wudunya atau orang yang tidak ada wudu, batal wudunya, haram baginya mengerjakan sholat. Haram, Bu. Kalau kita sholat tanpa ada wudu, dosa kita. Karena haram orang yang batal wudunya untuk sholat. Mau itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat wajib itu apa? Sholat yang 5 waktu. Kalau kita sholat yang 5 waktu tanpa wudu, haram dan kita berdosa. Begitupun sholat sunnah. Banyak sholat rawatib, sholat duha nggak pakai wudu, haram. Biar kata sunnah, orang yang batal wudu nggak boleh sholat. Biar kata sholat jenazah harus pakai wudu. Sholat jenazah, Bu. Sujud syukur pakai wudu. Ibadah, karena sujud syukur termasuk ibadah. Hal-hal yang ibadah di sini dikatakan sholat jenazah maupun sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi pakai wudu. Ini kan sekarang fenomenanya banyak kita melihat orang-orang yang sujud syukur atau sujud aja gagah pakai wudu lagi. Artinya tidak dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Yang melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Begitupun bagi seorang laki-laki yang khutbah Jumat. Tuh, khutbah Jumat harus wudu dalam keadaan suci. Kalau sedang khutbah Jumat tiba-tiba batal wudunya, turun. Ambil air wudu dulu lagi. Misalkan kita juga keadaan kita sedang menjadi imam. Belakang kita jamaah 500.000 jamaah makmum. Oh, banyak banget ya. Pas Allahu Akbar takbir, wudu kita batalin saat itu. Jangan ada malu weh, jamaahnya banyak 500.000 tadi, masa kita mundur gitu. Kalau diterusin dosa nggak? Dosa, karena dia dalam keadaan batal wudunya, ya. Maka yang pertama yaitu apa, Bu? Haram bagi yang batal wudu itu sholat, baik sholatnya wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, wat tawafu, dan tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu merupakan ibadah. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Mengelilingi Ka'bah. Itu pun juga harus dalam keadaan berwudu. Jadi kalau orang yang batal wudunya tidak boleh tawaf, haram baginya tawaf. Jika diteruskan maka apa, Bu? Dosa, karena haram bagi yang batal wudu untuk tawaf. Kemudian yang ketiga, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf. Itu tidak boleh, alias haram bagi orang yang batal wudu untuk menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf. Apa itu mushaf? Al-Quran. Terus apa? Apa mushaf, Bu? Mushaf itu segala apapun. Ya, segala apapun, baik itu kertas, baik itu tali, apalagi sampul,
wadah apapun yang tertulis ayat Al-Quran di dalamnya yang tujuannya untuk dirosah. Dirosah itu pendidikan, bacaan maupun tulisan. Jadi segala apapun yang tertulis di dalamnya atau di atasnya itu ayat-ayat Al-Quran, itu dikatakan mushaf. Ya, maka batal wudu tidak boleh menyentuh mushaf, Bu. Ini kita seringkali karena kurang ilmunya menyentuh mushaf nih, kecuali anak kecil. Anak kecil, Bu. Anak kecil yang sudah tamyiz. Perhatiin, Bu. Ini kita sering punya anak kecil. Anak kecil yang sudah tamyiz menyentuh mushaf itu tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil yang belum tamyiz jangan dikasih nyentuh Al-Qur'an. Ingat. Anak kecil yang belum tamyiz. Apa itu tamyiz? Syaratnya yang pertama usianya 7 tahun. Yang kedua mandiri, bisa bedain mana kanan mana kiri, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Itu namanya tamyiz. Jelas, Bu? Nah, kalau anak kecil belum tamyiz, jangan sekali-kali dikasih untuk menyentuh Al-Quran. Karena dia nggak tahu, Bu. Dia belum paham itu Quran apa ya bukan. Kadang main banting aja, kadang main robek aja, kadang main injek-injek aja. Karena belum tahu. Jangan, Bu, ya. Ntar yang dosa siapa? Kalau anak kecil yang sudah tamyiz, ya, contohnya Jakir, jangan langsung diambil, Bu, Al-Quran itu. Jangan dikasih. Biar diajarin segala macam. Ya jangan dikasih sentuh, biar dia lihat aja. Kalau dipegang kan diacak-acak. Sayang, kalau Quran kita udah beli mahal-mahal dirobek-robek. Ya jangan kalau Quran, buku-buku yang lain. Duit aja, Bu, ada yang, Bu, duit digunting-guntingin kan sama anak bocah. Lah kesian banget emaknya, ya Allah. Duit 100.000, duit 50.000 diguntingin tuh sama anak kecil. Karena apa? Belum ngerti itu duit. Coba ibunya, ya Allah, sayang banget. Ya, nggak boleh menyentuh mushaf, apalagi membawanya, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Contoh, ada lembaran yang di situ tertuliskan ayat Al-Quran atau mushaf atau ceceran sobekan Al-Quran ada di jalan. Ya, ini dalam keadaan darurat. Ada di jalan, kita nggak ada wudu nih. Kita nggak ada wudu, ambil nggak? Ambil nggak, Bu? Kan kita nggak ada wudu, ambil nggak nih? Kenapa? Darurat. Khawatir kalau kita nggak ambil malah dosa kita. Ambil untuk memuliakan Al-Quran meskipun kita tidak dalam keadaan berwudu. Ini dalam keadaan darurat, boleh kita menyentuhnya, mengambilnya dan menyimpannya di tempat yang mulia. Ya, Bu, ya. Maka, Bu, sering kali kita dapat undangan kertas atau undangan nikah, undangan pengajian, undangan segala apapun. Ada undangan, di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk daripada ayat Al-Quran. Maka kalau kita dapat ibu main buang aja, dosa. Ada bismillahnya di situ, Bu. Ya, ada ayat Al-Quran itu. Kita main pegang aja tanpa ada wudu tuh ada mushaf, ada ayat Al-Quran di situ. Paham, Bu? Maka kalau undangan jangan pakai bismillah udah. Ya. Bismillahnya Latin nih, enggak apa-apa. Bismillah Latin. Ya, Bu. Kemudian begini. Selain daripada keadaan darurat atau dalam keadaan terpaksa kayak tadi di jalan atau segala macam, dan juga dibarengin membawa Al-Qurannya nih, dibarengin dengan sesuatu yang lain. Kita, Bu, kalau dalam keadaan wudu megang Al-Quran begini, dalam keadaan tidak wudu megang Al-Quran begini, membawanya ini nggak boleh.
Ya, menyentuh daripada covernya aja nggak boleh. Karena cover itu merupakan bagian dari Al-Quran. Ya, nyentuh, megang gini. Bahkan Imam Ibnu Hajar, ini meja, ini ada Al-Quran nih, kita nyentuh mejanya aja nggak boleh. Ibnu Hajar, tapi Imam Romli masih membolehkan. Itu ada khilaf di situ, ada perbedaan. Ini ada Al-Quran di atas meja, mejanya kita pegang, Imam Romli membolehkan, Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Hah? Paham, Bu? Nah, maka dengan kalau kita mau bawa Al-Quran, kita nggak ada keadaan berwudu nih, kita mau bawa Al-Quran, dengan niat kita dibarengin niat kita membawa sesuatu yang lain. Contoh, di dalam tas kita bawa Al-Quran, tapi niat kita nggak cuma bawa Al-Quran, tapi niat kita yang pertama, jangan kemudian kita yang tidak boleh itu niat membawa Al-Qurannya, tapi niat membawa buku yang lain, meskipun di dalamnya ada Al-Quran. Atau niat membawa mukena, niat membawa sejadah, di dalamnya ada Al-Quran. Itu masih boleh, meskipun kita dalam keadaan tidak dalam wudu atau batal wudunya, itu masih boleh. Kenapa memegang, menyentuh, menyentuh daripada mushaf ini, Al-Quran ini tidak boleh bagi kita, meskipun kita keadaan bersih, habis mandi, tapi belum wudu. Itulah, kita dalam keadaan bersih, habis mandi, tapi belum wudu, boleh nggak megang? Tetap nggak boleh, nggak dibenerin, meskipun megangnya dengan dilapisi kain, mukena. Kita dalam keadaan batal wudu, dilapisin mukena, dengan tujuan niat kita menyentuh atau membawa ini Al-Quran, nggak boleh, Bu. Haram. Kecuali keadaan terpaksa, mau ngebenahin daripada keinjak-injak, itu boleh masih. Atau dibarengin niatnya dengan hal-hal yang lain, itu masih boleh. Kenapa? Karena yang dinilai bukan bersihnya kita, tetapi kotor maknawi. Ya, kotor maknawi itu maksudnya kita belum keadaan dalam suci berwudu. Ya, itu yang dimaksudkan daripada tidak dibenarkan, kita haram bagi kita untuk menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran dalam keadaan batal wudu. Nggak boleh, Bu. Kemudian apa yang nggak boleh lagi ya tentang mushaf ini? Nggak boleh meletakkan. Tidak boleh meletakkan sesuatu apapun di atas mushaf, haram. Nggak boleh, Bu ya. Ini Al-Quran nih, kita taruh kitab di atasnya, nggak boleh. Nih. Atau bagi penuntut ilmu yang ingin dia memuliakan ilmunya, ini kitab, kita taruh handphone di atas kitab ini begini, jangan, Bu. Atau taruh, maaf, pulpen, ini kitab, ini pulpen kita taruh begini, jangan lah, langsung diminggirin itu. Ya, untuk memuliakan Al-Quran paling atas. Meskipun ada sekat, jangan taruh di atasnya. Apalagi taruhnya sepatu, ya Allah. Ya, miring gimana? Ya tetap, ya kan namanya kita naruh di rak, naruh posisi miring tuh. Ini Al-Quran tuh, jangan naruh di atasnya. Ya kagak apa-apa kalau miring begitu mah. Ya, pokoknya Al-Quran kalau bisa ibu punya ada rak kitab, Al-Quran taruh di paling atas. Jangan taruh di bawah, di atasnya ada kitab-kitab lagi yang lain. Taruhnya paling atas. Saya ingat pernah ada cerita ulama yang didatengin maling rumahnya. Pas maling nyampe masuk ke dalam rumahnya, dia lihat di atas lemari ada kotak perhiasan. Dikira itu emas isinya, tahu isinya adalah Al-Quran. Saking memuliakan Al-Quran, ditaruh di kotak yang cakep, yang indah, yang bagus. Ini kita kagak. Naruh Quran habis ngaji, lepas mukena, main taruh aja di atas Al-Quran mukena kita. Peci kita main taruh aja di atas Al-Quran. Itu nggak boleh. Haram hukumnya meletakkan apapun di atas mushaf. Kecuali, maaf Bu, kalau orang yang menyentuh mushaf tadi, menyentuh mushaf, ini kan ada tafsirnya, ada terjemahannya. Ya, lebih banyak mana? Lebih banyak mushafnya atau lebih banyak terjemahannya atau lebih banyak tafsirnya? Kalau lebih banyak tafsirnya,
maka itu masih boleh. Itu masih boleh. Kalau lebih banyak mushafnya dibandingkan terjemah atau tafsirnya, ya itu tetap nggak boleh. Karena itu masih dinilai mushaf. Dilihat tadi terjemahannya, ya Bu. Kalau bacanya masih boleh nggak? Orang yang batal wudu baca Quran boleh nggak? Boleh. Orang batal wudu baca Al-Quran masih boleh. Tetapi pahalanya satu. Kalau orang baca Al-Quran tanpa wudu pahalanya satu, orang baca Al-Quran dengan wudu pahalanya 10. Paham? Itu bedanya tuh. Ya contoh kita nih nggak ada wudu, kita mau mengulang hafalan, ya kan? Misalkan Kak Heni kan dia punya hafalan 30 juz, dia mau mengulang hafalannya, Masya Allah, ya, dia mau mengulang hafal, tapi dia nggak ada wudu, boleh nggak baca Al-Quran itu? Boleh, ya, cuman tetap pahalanya satu. Kalau dengan keadaan wudu pahalanya 10. Jelas Bu sampai sini? Jelas ya. Kalau untuk menyentuh dan membawa daripada mushaf itu tadi pokoknya dalam keadaan darurat masih boleh. Ya tetap itu masalah darurat atau terpaksa untuk menyelamatkan kemuliaan Al-Quran daripada terinjak atau tercecer, maka itu diperbolehkan untuk kita mengambilnya dan meletakkannya di tempat yang mulia. Dan juga niat kita jikalau kita mau membawa mushaf dibarengin dengan sesuatu yang lain, bawa buku atau bawa sejadah atau bawa mukena atau bawa yang lain-lain, itu masih boleh, asal jangankan kemudian kita niat yang cuma satu, niatnya membawa Al-Quran, itu nggak boleh. Kalau niatnya membawa kitab dan Al-Quran itu masih boleh. Membawa buku dan Al-Quran masih boleh. Membawa bukunya aja tapi meskipun di dalamnya ada Al-Quran itu masih boleh. Yang nggak boleh niat membawa Al-Qurannya. Ya, jelas Bu ya? Jelas Bu? Ingat ntar pulang dari rumah lihat Al-Qurannya taruhnya di mana, dirapihin, jangan asal, apalagi ditumpuk dengan buku utang, kredit segala macam, jangan Bu. Ya, jangan ya. Naruhnya di tempat yang spesial Al-Quran.